luar biasa evaluasi 2 periode Joko Dok ya di negara kita ini luar biasa. Kalau dihitung-hitung ya dari paparan tadi udah kagak ada yang benernya dah. Iya, terlalu banyak ya, dia bikin kehancuran untuk bangsa dan negara ini. Luar biasa. Kalau diumpamakan tadi Israel merampas tanah Palestina buat warga negaranya. Nah, ini Joko Dok ngerampas tanah warganya untuk orang lain. Ya, apalagi dengan adanya PSN ya, PIK 2, BSD. Saya mau bertanya ini, kemana para pitung-pitung muda yang kalau kita lihat legenda pitung itu membela kaum lemah ketika tanah penduduk dipatok, dibongkar itu patok, dia lawan itu pengkhianat. Kemana para kesatria? Kemana para Sultan Hasanuddin yang muda-muda? Di mana jiwa nasionalisme kalian? Di mana jiwa idealisme kalian terhadap bangsa dan negara ini? Bergerak, bangun. Masa tanah kita diberikan kepada orang lain, kita diam saja, kita hanya manut saja. Kalau berbicara hasil daripada pemilu, 2 pemilu atau 3 pemilu ini nggak ada yang benar sudah. 2014 bagaimana rakyat ditembakin di patung kuda, 2019 bagaimana rakyat ditembaki di depan Bawaslu. Itu sudah menjadi contoh, artinya penyelenggaraan pemilu saat itu untuk mencari pemimpin kita nggak ada yang benar. Dan di 2024 kita saksikan bersama bagaimana ketua KPU dipecat dengan tidak cara hormat karena asusila. Bukan itu saja, terlalu banyak kasusnya. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari hasil pemilu kemarin, hanya menelurkan pemimpin katrolan saja yang dikontrol oleh oligarki yang memang sengaja ingin menghancurkan, merampok daripada rakyat kita sendiri. Ketua-ketua partainya sudah terbelenggu dengan berbagai macam kasus korupsinya. Anggota-anggota DPR-nya sudah asik dengan kegiatannya sendiri, bahkan tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, hanya manut saja. Masih enakan di Orde Baru walaupun manut tapi buat kebaikan bangsa dan negara, tapi manut kali ini buat kepentingan oligarki dan kekayaan masing-masing mereka. Ayo bangkit bangsa dan negara kita, ayo bangkit para pemuda, kaum mudanya. Tanah kita diberikan kepada orang lain, kok kita diam? Sementara funding father kita, para pahlawan kita, para syuhada kita merebut kemerdekaan ini dengan darah, air mata dan nyawa mereka untuk mengusir para penjajah. Sekarang sudah merdeka, kenapa harus diberikan lagi kepada orang lain? Itu para rampok semua. Tidak ada buat kemaslahatan bagi bangsa kita, nggak ada. IKN begitu dahsyatnya dengan nilai yang luar biasa, ratusan triliun. Andaikan dana tersebut diperuntukkan untuk kesehatan kah, diperuntukkan untuk pendidikan kah, infrastruktur yang lainnya kah? Coba lihat di Lebak sana, coba lihat di Rangkas sana. Masih banyak anak-anak sekolah kita ketika dia mau sekolah melewati jembatan-jembatan yang sudah hampir putus. Itu yang perlu dipikirkan. Jangan mikirin diri sendiri, jangan mikirin perut sendiri. Hai para tokoh, hai para ulama, hai para kiai, hai para cendekiawan, jangan mikirin perut sendiri. Pikirkan bangsa dan negara kita, pikirkan daripada nasib generasi muda kita. Ingat, rusaknya satu agama karena rusaknya para ulama yang mengikuti daripada hawa nafsunya.
Ulama yang cuma memikirkan dirinya, memikirkan kelompoknya. Dia tidak peduli terhadap agamanya, dia tidak peduli terhadap nasib rakyatnya. Coba kita lihat kemarin, saudara-saudara kita sedang dihantam, dibantai di Palestina. Ada utusan organisasi besar yang bisa cipika-cipiki dengan musuh umat Islam. Hei, saudaramu sedang dibantai, saudaramu sedang digenosid, tanah saudaramu akan dirampas. Kenapa kau datang kepada mereka, kau cipika-cipiki terhadap mereka? Padahal Allah sudah katakan, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak akan ridho, gak akan ikhlas, gak akan senang Yahudi dan Nasara kepada kalian sebelum kita mengikuti jejak langkah mereka. Kenapa kalian datang ke tempat mereka sementara kau punya saudara sedang dibantai, digenosid oleh mereka? Luar biasa. Kembali ke Indonesia, kita berharap yang kemarin menang dalam Pilpres, yang seorang Jenderal Kopassus kembali lagi mempunyai daripada jiwa korsaknya, jiwa nasionalismenya, bahwa kepentingan bangsa adalah di atas kepentingan segalanya. Jangan sampai mau diatur-atur oleh oligarki-oligarki yang ingin menghancurkan bangsa kita. Jangan sampai sebelum sampai berkuasa tidak mempunyai kekuatan apapun, lawan segala bentuk kezaliman yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kita. Lawan segala bentuk kemunafikan yang ada pada bangsa dan negara kita. Hancurkan bagi mereka para pemimpin-pemimpin yang memang sudah tidak punya ada rasa nasionalismenya. Kepada seluruh pengurus partai, anggota partai, lihat, jangan mikirin diri sendiri, lihat rakyat kalian, lihat konstituen kalian. Apakah mereka hari ini makan atau tidak? Apakah mereka ini mendapatkan pendidikan yang benar atau tidak? Apakah mereka sudah nyaman hari ini atau tidak? Jangan mikirin diri sendiri. Bersatu kita, para tokoh, ulama, kiai, aktivis, dosen, buruh, bersatu kita, kuatkan ukhuwah di antara kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Bersatu, maka kita akan menang menghadapi siapapun.